Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau buat video yaitu tentang budgeting di bulan Oktober ini. Walaupun sekarang sudah tanggal 7 ya, mungkin sudah agak terlambat, tapi aku akan tetap buat video budgeting ini. Pertama-tama di bagian depan ini aku buat cover yang berjudul itu Oktober, Hello Oktober. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan 10, itu di bulan Oktober, dan sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun juga. Sekitar 2 bulan lebih lagi kita akan memasuki bulan Desember atau akhir tahun. Gimana semuanya teman-teman keuangannya? Apakah baik-baik saja? Di sini aku di bulan September kemarin budgetingnya ada evaluasi sedikit ya teman-teman. Nah di bulan September kemarin itu keuangan aku tuh nggak sesuai dengan rencana, dan aku di situ minus 32.000 ya teman-teman. Jadi terpaksa nanti untuk budgeting di bulan Oktober ini aku buat di situ nanti untuk minus bulan lalu 32.000 nanti aku masukkan ke bagian utang. Kemarin itu aku tutupi minusnya itu pakai uang tantangan menabung aku ya teman-teman. Jadi di bulan September kemarin itu sebenarnya budgetingnya itu sudah bagus, tapi karena aku tidak bisa mengontrol uang jajan, jadi uang yang sudah aku poskan itu untuk uang jajan itu nggak cukup, jadi aku ambil dari uang di pos-pos yang lain. Jadi di situ aku minus 32.000. Bagian cover depan ini aku gambar yang sederhana karena aku juga tidak terlalu bisa menggambar yang bagus atau yang terlalu rumit. Jadi sini aku gambar dedaunan untuk dekorasi judulnya. Oh ya teman-teman, alat tulis yang aku gunakan ini nanti aku simpan ya linknya di description box. Siapa tahu teman-teman mau beli alat tulis seperti yang aku gunakan ini. Sekarang kita di bagian budgeting di Oktobernya ya teman-teman. Di sini aku buat kayak tabel gitu. Tabel ini berisi dari pendapatan, tabungan, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan juga nanti sisa dari uang yang sudah aku budgetin. Budgeting di bulan Oktober ini nggak jauh berbeda ya dari bulan kemarin, bulan September. Hanya ada sedikit perubahan di bagian biaya tidak tetapnya. Budgeting ini aku buat sesuai dengan anggaran atau pendapatan aku ya. Teman-teman semua bisa membuat dengan anggaran teman masing-masing, karena setiap orang itu berbeda-beda, maupun itu pendapatan pribadi ataupun rumah tangga ya teman-teman. Di sini kebetulan aku masih untuk keuangan pribadi karena aku juga masih mahasiswa. Jadi aku buat sesuai dengan budgeting pribadi aku sendiri. Seperti biasa di buku budgeting ini aku hias-hias dengan warna-warna seperti ini, biar nanti setelah aku membukanya itu nggak membuat bosan gitu ya teman-teman semua. Oke, mulai dari yang pertama di sini. Ini bukan pendapatan aku sebenarnya, ini kiriman orang tua itu 1 juta rupiah. Jadi langsung saja 10%-nya itu aku anggarkan untuk savings ya teman-teman. Lalu untuk biaya tetapnya di sini ada internet. Lalu kemarin utang di bulan September kemarin aku masukkan biaya tetap ini. Untuk internet sendiri di sini sama seperti bulan sebelumnya itu 100.000, utang 32.000. Lalu untuk biaya tidak tetapnya ini juga sama, ada belanja bulanan, ada skincare, lalu ada belanja mingguan. Lalu di sini juga ada uang
bensin atau untuk transportasi. Lalu yang selanjutnya juga di sini ada aku anggarkan untuk uang jajan. Dan yang terakhir itu tidak lupa aku anggarkan untuk dana darurat. Nah, untuk belanja bulanan sendiri di sini aku anggarkan 200.000. Sebelumnya di bulan September itu 150.000, aku tambah jadi 200.000. Untuk skincare kemarin itu 115.000, jadi aku kurangin jadi 80.000 karena ada beberapa yang sudah aku beli juga bulan kemarin. Untuk belanja mingguan seperti biasa 200.000, jadi per minggunya itu 50.000. Uang bensin 100.000, uang jajan 100.000, dana darurat 50.000. Jadi di sini di bawahnya aku tulis lagi jumlahnya berapa, biaya-biayanya, lalu sisa uangnya berapa, biar kita tahu dan bisa kita gunakan untuk kepentingan lainnya. Untuk income tadi 1 juta, tulis aja di situ 1 juta rupiah. Lalu savingsnya 100.000 atau 10% dari 1 juta. Lalu untuk total biaya-biayanya maupun biaya tetap ataupun biaya tidak tetap itu jumlahnya 862.000. Jadi sisa uangnya itu ada berjumlah 38.000. Sisa uang nanti bisa dimasukkan ke sinking fund atau juga bisa untuk jadi pegangan. Nah, di sini aku punya dompet pintar atau dompet disiplin yang sering orang bilang ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah ambil uangnya di ATM, ada juga sebagian yang sudah aku huruf dengan pecahan 20.000 dan 10.000. Langsung saja di sini kita pos-poskan uangnya di dompet pintar ini atau wallet organizer ya teman-teman. Nah, di sini juga aku sudah tulis di pos-posnya, di situ ada savings. Langsung saja aku simpan 100.000 untuk savings. Lalu yang kedua itu untuk biaya tetap. Untuk internet ini 100.000. Oh ya teman-teman semua, jika kalian mau punya dompet disiplin atau wallet organizer ini, kalian bisa beli ya teman-teman dengan klik link yang ada di description box. Nanti aku simpan di situ, kalian bisa beli lewat link itu. Harganya juga cukup murah, sekitar 15.000 teman-teman. Di situ ada 16 slot untuk dimasukkan uangnya. Di sini belanja bulanan 200.000. Langsung saja kita masukin. Gunanya dompet disiplin ini agar uang kita itu tidak tercampur ya teman-teman. Misalnya untuk uang belanja bulanan itu tidak tercampur dengan uang skincare ataupun uang jajan ataupun untuk belanja mingguan. Jadi gunanya dompet ini agar uangnya itu tertata rapi dan tidak tercampur aduk, sehingga kita bisa tahu jumlah atau budget kita di masing-masing pos tersebut. Kita masukin juga untuk duit skincare-nya 80.000. Bulan kemarin itu untuk skincare itu sudah sebagian ada aku beli, jadi aku kurangin anggarannya di bulan Oktober ini. Sekarang belanja mingguan di sini. Tiap minggunya itu 50.000 ya teman-teman. Jadi untuk 1 bulan itu untuk belanja mingguan ini 200.000. Lalu selanjutnya di sini uang jajan. Maksudnya uang bensin itu 100.000.
Lalu selanjutnya baru uang jajan. Jadi untuk uang jajan nanti aku usahakan aku juga membuat nanti no spend challenge. Jadi aku berusaha nanti untuk tidak jajan. Aku di situ lihat nanti aku menantang diri aku sendiri untuk tidak menghabiskan uang jajan tersebut. Lalu di sini dana darurat. Dana darurat ini berfungsi untuk dana yang tidak terduga ya teman-teman. Misalnya tiba-tiba ada kebutuhan yang diperlukan, kita bisa ambil dari uang dana darurat tersebut. Nah, sisa uang ini tadi kita simpan juga di slot dompet pintar tersebut. Jadi sisa uang nanti bisa aku masukin ke sinking funds atau juga bisa aku gunakan sebagai pegangan aku ya teman-teman. Nah, lalu untuk halaman selanjutnya di sini aku buat budget tracker. Jadi budget tracker ini ialah barang-barang dari anggaran yang sudah kita buat tersebut ya teman-teman. Jadi gunanya budget tracker ini nanti kita bisa mengetahui barang-barang apa saja yang sudah kita beli, budgetingnya berapa, dan juga harga nyatanya berapa atau aktualnya itu berapa. Kita bisa tulis di budget tracker ini sehingga kita bisa mengetahui berapa selisih anggaran dan juga aktual yang sudah kita buat. Kita buat di sini tabelnya. Yang pertama itu description, yang kedua itu budgetnya, lalu yang ketiga itu aktual. Nanti di situ kita bisa mengetahui selisih dari budget yang sudah kita anggarkan dan harga yang sebenarnya. Lalu yang terakhir di sini seperti yang aku bilang tadi, aku mau buat no spend challenge. Jadi aku mau buat tantangan dari uang jajan aku per harinya. Di sini aku buat tantangan supaya aku tidak menghabiskannya dan aku bisa melakukan no spend challenge ini. Aku bisa menabung itu berapa. Di sini aku cuma membuat sebanyak 15 kotak selama bulan Oktober ini. Untuk no spend challenge ini bebas angkanya, mau kita nabungnya berapa itu bebas, tergantung dari berapa yang mau kita tabung. Di sini kita tulis juga kata-kata semangat supaya kata-kata ini tuh bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi melakukan no spend challenge ini. Mungkin sampai sini dulu untuk budgeting di bulan Oktober tahun 2021. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat, juga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. See you on next video.